Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi Fasahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab Sahih Bukhari, Al-Jami' Sahih lil Imam Al-Bukhari, himpunan hadis-hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Satu imam, dia orang pakar hadis atau alim dalam hadis dari negeri Bukhara. Nama yang betul Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Kalau ditanya orang siapa nama Imam Bukhari, Muhammad. Si Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dari negeri Bukhara. Dia susun hadis-hadis Nabi SAW. Dan kitabnya ini dipilih oleh ulama daripada begitu banyak kitab-kitab hadis. Ada 6 kitab dipilih ulama, mereka kata kutubus sita ummahatu kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, kitab kita ini yang pertama tengok Bukhari. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Bukhari adalah kitab. Dan untuk makluman kita hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan Imam Bukhari, takhrij wa hadisin nabawiyah, itu adalah hadis yang sahih. Tidak ada padanya hadis yang dhaif. Jadi kitab yang kita baca ini adalah semuanya hadis yang sahih. Barakallahu fiik. Dan Nabi SAW galakkan kita untuk mendengarkan hadis-hadisnya dan menyampaikannya. Natarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah bagi nur itu kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku. Dia jaga, dia pelihara, orang dulu dia hafal, kemudian dia sampaikan.
Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sumber yang besar dalam Islam ini dua. Kitabullah, Al-Quran dan sunnatun nabiyikum, sunnah-sunnah Nabi kamu, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman kita, ya, Sahih Bukhari ini disarahkan ulama-ulama besar. Disarahkan ulama-ulama besar, ya. Salah satu daripadanya, ya, seorang alim besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia bagi nama, ya, kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan. Maka siapa yang ada kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juzuk 20. Juzuk 20. Muka surat berapa? 655 kah? 655. Barakallahu fikum. 655. Saya ragu-ragu tadi. Sebab ada dua tanda di sini. Muka surat 655 an Abi Musa al-Asy'ari. Boleh ya? Radhiyallahu barakallahu fikum. Insyaallah, tuan-tuan puan sekalian, kita masih lagi cerita maghazi, peperangan yang terjadi waktu hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada dua macam. Satu yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut namanya ghazwah. Ghazwah. Kalau yang tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut namanya sariyah. Sariyah. Yang antar orang tapi dia tidak ikut. Ya, barakallahu fikum, ya. Jadi maghazi. Ya, salah satu daripada peperangan yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dah lalu. Peperangan yang pertama, Ghazwatul Badar. Ya, peperangan Uhud, peperangan Ahzab. Yang terakhir kita baca tentang apa? Ya, Hudaybiyah. Ya, yang terakhir juga kita baca tentang Ghazwatul Khaybar. Khaybar ini satu penempatan orang Yahudi. Ya, penempatan orang Yahudi. Dia jalan daripada Madinah pergi ke negeri Syam. Pergi Palestin, kita akan lanjutkan Khaybar ini. Khaybar namanya, Khaybar. Dalam 20 km lebih daripada kota Madinah menuju ke negeri Syam, ke Palestin. Masih lagi ya, dalam kerajaan Arab Saudi, ya, diperintah oleh Saudi Arabia. Khaybar ini katanya satu bandar, satu kota yang mempunyai kubu-kubu kuat. Orang-orang Yahudi dia buat kubu-kubu benteng, ya, dan di dalamnya juga ada pokok-pokok kurma. Di dalamnya semua orang-orang Yahudi. Ya, tuan-tuan puas sekalian, maka karena mereka ini menyalahi janji, sudah buat perjanjian bahwa mereka ini tidak boleh, ya, dan hidup sama-sama. Tapi apabila, ya, peperangan Ahzab itu pasukan bersekutu, orang Makkah datang, orang-orang ya jahiliyah, orang-orang Makkah datang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ikut sama. Jadi karena mereka telah menyalahi perjanjian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi memerangi mereka. Nabi kepung, tuan-tuan puan sekalian, kota Khaybar itu belasan hari. Ya, akhirnya mereka menyerah diri. Tuan-tuan puan sekalian, jadi kita masih lagi cerita hadis-hadis yang berhubungan dengan Khaybar. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Ya, ini muka surat 655. Saya bawa satu kitab lagi namanya Irsyadus Sari. Ya, syarah Sahih Bukhari, ta'lif disusun oleh seorang alim besar, Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Qastallani. Kalau yang tadi Al-Asqalani, ini Al-Qastallani. Al-Juz'ut Tasi', juzuk yang ke-9. Merujukan saja. Tuan-tuan puan sekalian, ya, muka surat berapa ni? Muka surat 218, 218. Kita baca hadisnya. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, atau qala lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrafan nas ala wadin farafa'u aswatahum bitakbiri Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum
Ya. Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Ya. Wa ana khalfa dabbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa naqul la haula wa la quwwata illa billah. Faqala li ya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qultu labbaika ya Rasulullah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Qulna bala ya Rasulullah. Fidaka sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Baik, barakallahu fiik. Muka surat 4, 2, 2, 3 yang apa namanya? Irsyadus Sari. Minta maaf silap tadi. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kita baca ya, terjemahan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Saya baca sanad Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi, hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abdul Wahid an Asim an Abi Utsman an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu. Ada 5 orang. Yang 5 orang ini semua cukup syarat, ya siqat asbat, maka hadis ini hadis yang sahih. Daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, dia nama Abi Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaybar. Nabi pergi dari Madinah, dia kini ke negeri Khaybar. Atau dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Khaybar, orang-orang melihat lembah dari tempat yang tinggi. Tuan-tuan puan sekalian, mereka naik ke tempat yang tinggi. Dan Nabi SAW apabila dia berjalan musafir, apabila mendaki dia kata Allahu Akbar. Kita amalkan ini. Kalau kita musafir naik kereta bab, ada dulu naik kuda, naik unta. Kalau mendaki dia kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di atas apabila menurun dia kata apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita amalkan itu tuan puan sekalian. Sehingga orang yang mengamalkan itu, kalau dia naik tangga, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia turun, dia kata apa? Subhanallah, Subhanallah. Senantiasa berzikir mengingat Allah. Ya, tuan-tuan alangkah ilmunya. Kalau kita tambah lagi, dalam hadis Nabi SAW, Ahabul kalam ilallahi arba'. Perkataan yang paling kasih kepada Allah apa? 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh tuan-tuan sekalian, kalau kita musafir, kita amalkan ini. Dan semua orang yang bersama dengan kita, kalau kita dalam teksi kah, dalam kereta kah, kita amalkan ini. InsyaAllah, Allah selamatkan kita. Kalau mendaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau bukan mendaki, bukan mendur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Rasulullah SAW menyerang Khaybar, atau dia berkata ketika Rasulullah, ini cerita Abu Musa al-Asy'ari, ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Khaybar, orang-orang melihat lembah dari tempat yang tinggi, naik ke atas itu, nampak di bawah dia lembah. Ya. Maka mereka pun mengeraskan suara dengan mengucapkan takbir. Kita baca sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu
Akbar. Dan mereka keraskan suara mereka tapi berlebihan, berteriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan puas sekalian, kita boleh kuatkan suara. Kepada di talbiyah itu sajja wal aj. Orang yang mengerjakan haji dia khusyuk masai dan dia bertakbir dengan menguatkan suaranya. Tapi jangan berlebihan. Kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejauh mana sampai suara kita akan menjadi saksi itu. Kalau ada tiang-tiang ke apakah, ada gunung, ada Allah. Semua menjadi saksi bahawa kita bertalbiyah. Tapi jangan berlebihan sampai berteriak. Tidak boleh begitu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena ya tidak sepatutnya dibuat begitu. Kalau kita buat ya biasa-biasa saja tapi dikeraskan sehingga kita didengar dan orang yang sekeliling kita mendengar sudah cukup itu. Jangan dikuatkan suara berlebihan. Ya, dia kata ya orang-orang melihat limbah dari tempat yang tinggi maka mereka pun mengeraskan suara mereka. Seolah-olah mereka itu bertakbir, berteriak. Farafa'u aswatahum bitakbir. Ya, mereka kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, Allahu Akbar. Ya. Macam hari raya, tuan-tuan sekalian. Ya, maka mereka pun meraskan suara dengan berteriak yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, kalau diartikan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sepatutnya disembah yang melainkan Allah, Allahu Akbar. Nah, tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kasihanilah diri kalian. Ya, sesungguhnya kalian tidak memanggil yang sebenarnya itu irba'u itu kamu perlahankan atas diri kamu. Irba'u ala anfusikum. Ya. Irba'u itu kalau diartikan irfaku, perlahankan. Ya, atau imsaku anil jahri. Tak payahlah berteriak-teriak. Ya, awi'atiku atau perlahankanlah. Jangan sampai berteriak-teriak. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas diri kamu. Tidak perlu berlebihan. Kenapa? Karena kamu disebutkan di sini karena kamu kasihanilah diri kamu, perlahankanlah atas diri kamu, sesungguhnya kalian tidak memanggil yang tuli. Tuhan kita itu tidak tuli. Karena kalau yang tuli mesti cakap dengan kuat kan, kalau tidak dia tak dengar. Jadi Tuhan kita bukan tuli. Dan pula tidak ada yang terjemahannya bagaimana dia kata, yang innakum la tad'una, kamu tidak menyeru yang tuli, dan tidak yang ghaib, bukan yang tidak ada. Ya, dekat-dekat saja yang nampak, yang ghaib bukan yang ghaib. Ya, dia kata kerana Tuhan kamu itu bukannya yang tuli dan bukan pula yang ghaib, bahkan kalian memanggil yang maha mendengar, lagi dekat. Tuan-tuan pada sekalian, kalau dia bukan yang tuli, dia boleh dengar, tak payah kuat-kuat pun. Dan kerana dia pula dekat, bukan jauh, maka tidak perlu sampai berteriak-teriak. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya hamba-Ku dengan aku, maka aku adalah sangat hampir. Allah Tuhan itu hampir dengan kita, tuan-tuan puas sekalian. Hampir bagaimana? Hampirnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpamanya sesuatu, dia maha mendengar lagi maha melihat. Apa ya, kalau berdoa pun perlahan-lahan sudah cukup itu, tidak perlu dengan berteriak-teriak. Okay. Tuan-tuan puas sekalian, saat itu kemudian katanya yang kamu panggil itu Tuhan bukan yang tuli dan budak bukan yang gaib.
ya, yang tidak yang jauh. Bahkan kalian memanggil yang Maha mendengar lagi dekat, dan Dia bersama kamu. Tuhan itu ma'akum, bersama dengan kamu. Ya, ya tuan-tuan puas sekalian, ya, bersama yang layak dengan ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu aku berada di belakang kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari dia bercerita. Ketika itu katanya aku di dekat kenderaan, di belakang kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau Nabi pergi berperang itu naik kuda atau naik unta. Ya, ataupun naik himar kedai. Ada diceritakan Nabi dia dekat dengan kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun mendengar ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kalau itu Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Kita baca sama. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau diterjemahkan tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan karena dengan pertolongan Allah. Ada sebagian ulama mengatakan ini penyerahan diri kita kepada Allah. Tak ada daya, tak ada upaya. Tidak ada yang boleh kita buat melainkan dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Alhamdulillah kita tak buat maksiat. Sebenarnya karena pertolongan Tuhan dan tidak ada upaya untuk buat taat. Kita datang ke masjid ini karena pertolongan Tuhan, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya supaya jangan kita ujub. Jangan kita merasa bangga, tak ada orang macam kita. Mana? Kalau bukan Tuhan tolong kita tak boleh datang sini. Masya-Allah. Ya, banyak orang lebih kuat dari kita tapi dia tak boleh datang karena tidak ada hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu baca la haula wala quwwata illa billah. Dan tidak salah kalau kita tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena ada hadis sampai wala quwwata illa haula wala quwwata illa. Tapi hadis yang lain yang ada tambahan la haula dan bersama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mengherankan Nabi tidak sebut berapa kali disebut. Bacalah sebanyak yang mungkin barangkali supaya kita baca banyak-banyak. Ada orang alim, dia baca tiap hari, dia baca 100 kali, ada yang 40 kali, ada bila-bila masa, ada lapang dia baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dalam peperangan Khaybar itu, bila mereka naik, dia bercerita Nabi takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, tuan-tuan pas sekalian, ya, maka dia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya. Apa sabda Nabi SAW? Ya. Maukah engkau aku beritahu tentang kalimah yang termasuk salah satu perbendaharaan surga? Tuan-tuan pas sekalian, surga itu sangat mulia, sangat berharga. Kalau orang Arab sesuatu yang berharga disebut namanya kanzun. Kanzun itu perbendaharaan. Kalau surga itu sangat berharga, ada lagi yang sangat berharga di dalam surga itu. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Kalau itu kita berbanyak. Surga itu sangat berharga. Tapi yang lebih berharga dalam surga itu masuk apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Orang Arab, dia boleh potongkan ini. Dia orang kita kalau majlis agama Islam dia kata apa? Ma'im. Kalau jabatan kemajuan Islam, jaging. Apa lagi? Ya, maka orang Arab kalau la haula wala quwwata illa billah dia kata hauqalah. Hauqalah. Ya, kalau alhamdulillah dia kata hamdalah. Kalau bismillah dia kata apa? Basmalah. Mulakan dengan basmalah, ya akhiri dengan hamdalah. Satu restoran ditulis begitu. Apa ini kata orang? Mulakan dengan basmalah. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya cadangkan kalau buat begitu, buat dua-dua. Mulakan dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan akhiri dengan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena tidak semua orang belajar. Apa ini katanya basmalah, basmalah. Apa itu pula hamdalah, hamdalah. Ya, jadi kalau la haula wala quwwata illa billah,
Orang Arab dia kata apa? Hauqalah. Katanya, adakah suka aku tunjukkan kepadamu barang berharga dari dalam surga itu? Kanzum min kunuzil jannah. Dia kata, iya ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah, adalah perbendaraan daripada perbendaraan surga. Ya. Tuan-tuan puan sekalian, dia bersabda kepada aku, wahai Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Asy'ari, aku berkata, aku menyambut seruanmu. Labbaik ya Rasulullah. Kalau sahabat, kalau dipanggil Nabi, dia kata labbaik ya Rasulullah. Tuan-tuan puan sekalian, orang Arab, kalau orang panggil dia na'am, orang biasa yang panggil dia kata na'am. Si Anu katanya, na'am ya akhi. Na'am, iya. Iya saya. Tapi kalau yang panggil itu orang yang mulia, orang tua dia, atau apalagi Rasulullah SAW, dia kata apa? Labbaik ya, aku yang ikut perintah. Aku yang ikut perintah. Tuan-tuan, serulah. Suruhlah. Ya, sebab itu apabila kita mengerjakan haji atau umrah, kita kata apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Katanya, ya Abdullah bin Qais. Dia kata, labbaik ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya ikut perintah. Maka Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang kalimah yang termasuk salah satu daripada perbendaharaan surga? Aku pun berkata, baiklah wahai Rasulullah, beritahulah. Engkau tebusan bapakku dan ibuku, ini penghormatan ini. Maka Nabi SAW bersabda, la haula wa la quwata illa billah, kanzum min kunuzil jannah, ya adalah perbendaraan daripada perbendaraan surga. Kita banyak baca, tuan-tuan puan sekalian. La haula wa la quwata. Berapa kali Nabi tak sebut? Barangkali tujuannya dia tak sebut berapa kali, supaya kita baca banyak-banyak. Tuan-tuan puan sekalian, barakallahu fiik. Baik, boleh sempat lagi satu hadis lagi. An Sa'di bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqahu wa wal musyrikuna faqtatalu falamma mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa malal akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum sa'adatan wala fa'azatan illa atba'aha yadribuha bisayfihi faqila ma ajaza'a minnal yawma ahadun kama ajaza'a fulanun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu min ahli nar faqala rajulun minal qaumi ana sahibuhu qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asra ma'ahu qala fajuriha ar-rajulu jurhan shadida fasta'jala al-mauta فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فخرج رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعظم الناس ذلك فقلت ألا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nari wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu linnasi wa huwa min ahlil jannah. Sehingga tuan-tuan puan sekalian, kita akan baca nanti ini untuk sebab panjang ceritanya, banyak faedah yang akan kita dapat daripadanya. Ya mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di sini saja, kita ulang balik untuk minggu depan ini, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Kita baca hadis yang terakhir dalam hadis Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Satu hari nanti kita baca ini. Ini hadis yang terakhir dalam hadis Bukhari.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga satu hari nanti kita bacakan hadis yang terakhir dalam hadis Bukhari dengan arti bahwa kita telah khatamkan hadis Bukhari. 7.000 hadis. Ya, 7.000 hadis lebih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri umsa wa dakar rabbi wafiqna wafiqahum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilna ya ulama نهضى به الخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وأغفر وأستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء والآل مع سلام قد كفى وعلى صحب المصابه القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ينساني في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.